Jin, kuntilanak, aku di sini bersama kalian. Tolong jaga aku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku, channel Halmideo. Di konten kali ini aku akan menonton sebuah video di channel YouTube, yaitu di channelnya Bang Zawin Nur. Jadi di sini dia tuh adalah seorang pendaki, dan kebetulan dia mendaki di Gunung Andong. Di situ dia menantang, judulnya menantang pocong Gunung Andong. Jadi mereka mencari sesuatu hal-hal yang goib, atau bisa dibilang mencari setan, keberadaan setan yang pengen dia lihat di saat di Gunung Andong itu. Gimana kesuaranya? Mari kita lihat bareng-bareng. Cekidot. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, untuk biasa sebelum pendakian pasti pendaki itu memulai dengan berdoa ya. Berangkat bareng, pulang bareng, atau hilang bareng. Berangkat bareng, pulang bareng, hilang bareng katanya. Ya, dia berangkat mendaki pada malam hari. Ini sekarang kita ada di lokasi pertandingan sebelumnya yang invalid karena Bonar AFK di sini. Jadi kita jalan sekitar 10-15 menit. Dan Bonar waktu itu ya, Bonar minta istirahat. Yang pakai sini dia langsung bilang, "Bang, pitam bang. Bang, pitam bang. Pitam, aku pitam." Pitam apa? Pitam? Apa itu pitam? Gelap. Oh, gelap. Nanti gelap berarti kalau pendaki lagi capek terus gimana, pasti kayak berkunang-kunang gitu matanya. Banyak istirahat nih kita kayaknya. Ya udah, nggak apa. Jangan tidur, harusnya jangan tidur. Duduk kayak duduk istirahat ya. Udah capek gitu. Begitu, karena jalannya baru 10-15 menit, terus dia udah ngerasa secapek itu, jadi gua rasa nggak mungkin bisa dilanjutin. Pun dilanjutin pasti kacau lah gitu. Jadi kita anggap itu invalid karena belum 30 menit. Jadi pertandingan belum dimulai. Kalau Mobile Legends kan karena gamenya sekitar 20-30 menit, itu belum 4 menit. Nah, gitu. Jadi Nah gitu pelajarannya begitu. Setiap teman-teman pendakian ada salah satu yang kurang fit atau tidak bisa ngelanjutin, emang harus mutusin untuk oke, rehat dulu, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti malah jadi bahaya sendiri. invalid, dan terlihat penantang hilang kita, Gerald Detolski. Terlihat ya, sepertinya Bapak Gerald ini cukup kuat begitu. Jadi sepertinya kalau lancar tanpa ada serangan-serangan makhluk-makhluk penghuni lokal, sepertinya kita akan baik-baik saja. Tapi kita masih belum tahu apakah kita akan diserang oleh kuntilanak, oleh wanita yang sering didengar suaranya, atau oleh pocong-pocong. Coba kita tes keberanian penantang hilang kita untuk di awal, Gerald Detolski. Coba Gerald, coba tolong berikan apa ya, sambutan, bukan sambutan tapi apa, say hi ke penghuni sekitar yang ada di pohon-pohon. Coba. Halo, makhluk-makhluk, sahabatku yang ada di sini. Aku bersama kalian. Tolong. Siapa makhluknya? Jin, Siapa? vampir, Terus? kuntilanak, pocong. Ke atas dong lihatnya. Jin,
kuntilanak, aku di sini bersama kalian. Tolong jaga aku. Nah, di sini dia tuh sudah memancing untuk setan-setan yang disebut tadi untuk bisa nampak gitu, bisa dengar. Siapa tahu dia bisa dilihatin gitu loh. Bapak Geral, ini agak serius. Apa? Pokoknya lah, kalau lu ngedengar, ngeliat, merasakan sesuatu langsung ngomong. Langsung ngomong. Misalnya, gua ngeliat mata, langsung ngomong. Pas lu kaget ngedengar ada suara ketawa, lu ngomong, ada suara ketawa, lu denger nggak? Atau langsung suruh diem gitu. Denger nggak? Gitu. Terus nanti kalau yang lain nggak dengar, lu ngomong suara apa? Gitu. Gua dengar suara ketawa. Atau lu ngedengar, ngeliat, ini putih-putih apa tuh? Itu langsung ngomong ke gua. Ke kita, itu ada putih-putih. Atau merasakan sesuatu kayak badan gua panas gitu. Atau lu lagi lihat ke atas tiba-tiba ada putih begitu, langsung ngomong ke gua. Itu di atas ada apa gitu. Nah, soalnya kadang orang mikirnya kalau ditahan gitu ya, kalau nggak diomongin, ketakutannya lu simpan sendiri. Akhirnya lu panik sendiri. Karena bisa jadi misalnya lu lihat ke atas, lu mikirnya itu kuntilanak kan. Ya kita cari itu kuntilanak atau bukan gitu. Kan bisa jadi ya betul kuntilanak, kan bisa jadi begitu. Baru takut. Siap. Baiklah, seperti itu Rosi. Sebelum berangkat kita motodaki dulu. Motodaki. Itakut. Itu lagi. Itakut. Kocak dia. Dan di Gunung Andong ini MDPL-nya termasuk kecil karena Gunung Andong itu 1700-an gitulah, 700 berapa gitu lupa. Jadi dari base camp sampai puncak itu bisa kurang lebih kalau orang baru naik pun sekitar 2 jam. 2 jam itu. Beda lagi kalau yang udah sering naik atau bahkan yang emang sukanya naik gunung pasti lebih singkat, mungkin bisa 1 jam lah, atau yang pro malah bisa 45 menit karena di gunung ini emang tempatnya pendaki-pendaki pemula. Gue masih belum tahu nih kita nge-campnya ada nggak di sini, atau ya naik lagi dikit di sini. Oke, teman-teman, ini sekarang kita ada di Watu Pocong. Jadi Watu Pocong itu salah satu pos yang ada di Gunung Andong. Kenapa disebut Watu Pocong? Watu itu batu, kemudian pocong itu adalah teh poci. Pocong dong. Jadi di pos ini tuh ada batu yang katanya disebut waktu di base camp itu mirip sama pocong begitu. Jadi seperti pocong yang terlentang. Tapi ketika gue lihat di sini ya itu seperti bongkahan batu yang persegi panjang aja begitu. Entah ya, mungkin karena gelap juga begitu, atau jangan-jangan batunya bukan itu. Tapi setahu gue memang katanya batunya panjang-panjang begitu. Jadi Nah, di sini yang disebut Watu Pocong itu emang panjang batunya tuh batu panjang. Cuma orang-orang bilang, bahkan pendaki atau orang kampung bilang ya batu itu panjang dan berbentuk pocong gitu.
Dan disitulah aku juga punya temen, dan temenku di situ tuh pernah diliatin sosok pocong itu ya muncul dari bawah batu itu. Ya bukan berarti di bawah batu terus batunya ngangkat, bukan. Jadi kayak di sampingnya itu, di baliknya terus ngangkat gitu. Gak tahu ngangkat gimana, terbang atau gimana, gak tahu ya. Oke, lanjut. Watu pocong ya itulah watu pocong. Kemudian Geral bilang ini sih bukan pocong tapi ini peti. Baru gua kepikiran, oh jangan-jangan maksudnya watu pocong itu adalah batu yang berbentuk seperti peti yang di dalamnya ada pocong. Gitu. Gua mikirnya gitu, Ral. Gitu. Iya juga. Dan teman-teman, kenapa Gunung Andong ini masuk dari salah satu ekspedisi langit kelabu begitu? Itu karena mitosnya di Gunung Andong ini itu ada yang pertama watu pocong, katanya angker. Jadi pos yang paling angker itu antara pos watu pocong sampai pos pohon pinus, katanya begitu. Itu yang paling sering diusilin begitu. Dan di puncaknya itu ada makam Ki Joko Pekik begitu. Tapi yang paling menarik perhatian adalah itu di sini ada mitos tentang Ini mulai terdengar suara aneh. Coba kita dengar, apa itu? Cuma jebakan, guys. Mungkin terpanggil dia ketika diomongin gitu. Jadi mitosnya itu ada suara cewek yang tadi kita dengar, suara cewek yang bukan konon tapi memang fakta dari yang gua baca itu di tahun 2015 pernah ditemukan mayat perempuan tanpa kepala gitu. Yang kemudian setelah itu katanya di Gunung Andong ini, khususnya di pos watu pocong sampai si pos pohon pinus, itu sering kedengar suara perempuan minta tolong. Biasanya. Nah, emang di sini tuh fakta, guys. Jadi aku pernah dengar, bukan pernah dengar, emang dengar karena aku suka naik gunung di Andong ini udah beberapa kali, dan situ ada kasus yaitu cewek atau perempuan yang dibunuh terus dipenggal. Dan kepalanya, kurang tahu saya ini mitos atau faktanya ya. Jadi kepalanya tuh dibakar, terus badannya dipisah, dimasukin ke sleeping bag, terus dibuang gitu. Ya kan kalau orang-orang yang lain, pendaki-pendaki yang lain, kalau ada cewek minta tolong malah kabur gitu kan. Maksudnya kan harusnya di apa? Ditolong. Betul. Ya kalau misalnya emang denger kayak gitu ya ditolong begitu ya. Sepertinya teman-teman, kita akan bermalam di sini karena seperti biasa kita akan ngecamp di tempat yang katanya paling angker. Gue tuh penasaran tapi kok kenapa nggak nyoba ya? Gitu. Sampai akhirnya tadi gue kayak sambil berkomedi beli tapi sebetulnya emang pengen nyobain. Ini baru kali ini pendaki gunung bawahnya rasa sehat datang bulan. Yang baru kali ini pendaki gunung bawahnya ini Kiranti gitu. Dan aku juga baru pertama kali ini lihat pendaki gunung bawa Kiranti, karena Kiranti kan ibaratnya bisa terkhusus buat cewek gitu lah. Bulan. Rasa jeruk itu. Rasa jeruk, rasa orange ini ya. Mengandung kunyit dengan curcuminoid dengan rasa yang menyegarkan dan tidak pahit. Sehat datang bulan, bantu atasi nyeri datang bulan. Ya, sebenarnya nggak pas, Bang. Kenapa? Karena itu tanggal 17. Apa namanya? Harusnya di awal bulan. Kenapa emang? Atau akhir Datang bulan. Kan gua datang bulan tanggal 14. Lagi hari ketiga. Dikocok dulu. Jamu kan. Enggak gitu. Gini. Ya. Coba. Lo nggak mau yang nanti. Ada bau kunyit, Coba kunyit sudah pasti. ada bau orange, Ada bau. Kenapa banget? itu di bip aja ya gitu, gak usah di-cut. Di bip aja. Bagaimana? Lagu gua Kunyit, jamu ini tuh. teh orange. Jamu kunyit yang dikasih botol. Kan ada harus ada jeruk ya, Bang.
rasa orange dong. Jamu kunyit. Kayak kunyit kencur gitu deh. Kunyit kencur. Mari kita coba. Jangan kemana. Ya kan? Begitu teman-teman, kita akan tidur di sini. Dan kalau tidur di sini yang paling penting itu, yang harus paling diperhatikan itu adalah sleeping systemnya. Ya mungkin nanti detailnya tentang sleeping system yang sempat kejadian ngelihat di di Gunung Muria itu tentang tenda single layer. Sebetulnya boleh nggak sih pakai tenda single layer? Oh boleh, asal sleeping systemnya benar. Yang menjadi berbahaya adalah karena anak-anak ultralight itu pakai single layer. Cuman mereka single layer itu dengan pengetahuan. Biasanya anak ultrail tuh udah anak-anak yang udah kelar sama pendakiannya lah gitu. Maksudnya next levelnya. Nah kalau bocah baru pakai single layer itu berbahaya. Kecuali memang bocah baru single layer dan ngerti sleeping system. Dadah. Udah selesai. Are you like that? Harusnya ke belakang. Oke guys, di video reaction ini dari Bang Zawinur akhirnya sudah selesai. Dan dia pun nggak mendapatkan apa yang dia pinginin, maksudnya yang dia pingin bisa dilihatin sesosok atau apalah yang dimaksud dengan setan atau jin atau vampir yang tadinya. Nah di situ dia tidak mendapati penampakan apapun. Jadi mungkin si setan-setan tersebut kalah dengan pikiran positifnya Zawin, jadi mereka nggak berani atau bahkan nggak mau untuk menampakkan dirinya karena penunggu-penunggu gunung itu akan menampakkan kepada orang yang emang mentalnya sedikit takut, bukan sedikit takut, kalau emang apalagi yang takut banget itu pasti dilihatin, insya Allah kayak gitu sih. Dan pengalamanku naik gunung pun ya kayak gitu. Jadi ada teman-teman yang takut terus diam. Nah abis turun dari gunung, nah dia baru cerita, semalam kemarin atau tadi siang aku diliatin bro. Nah gitu, itu cerita-cerita teman-teman yang udah ditambakin. Dan oke, video kali ini video reaction sampai di sini dulu. Mungkin ada video siapa untuk di reaction khususnya yang horor-horor, nanti bisa komen-komen. Dan teman-teman jangan lupa untuk di like, subscribe, dan pastinya di share biar pengalaman gunung-gunung si Bang Zawinur bisa tersalurkan kepada teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.